At approximately 4 p.m. this afternoon, a ground search crew in the area of Melson Road located the body of 11-year-old Sarah Foxwell. Seorang gadis kecil cantik berusia 11 tahun diculik dari tempat tidurnya di tengah malam pada 2 hari sebelum perayaan Natal oleh seorang monster yang terobsesi olehnya dan menjadikannya sebagai sasaran utamanya. It's Jejelicious Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir dan bertempat tinggal di Salisbury, Maryland, Sarah Haley Foxwell lahir pada tanggal 18 Mei 1998, adalah seorang gadis manis 11 tahun yang duduk di kelas 6 SD yang diberi julukan Hailey Bug oleh keluarganya. Ibu Sarah yang bernama Jennifer Foxwell adalah seorang ibu tunggal yang memiliki 9 orang anak. Jennifer mengatakan bahwa Sarah yang tidak suka dipanggil Hailey Bug adalah seorang anak cerdas yang belak-belakan, baik, penyayang, pendamai, dan selalu tersenyum walaupun sedang memiliki hari yang buruk. Sebagai seorang ibu tunggal yang harus berjuang sendiri dalam menghidupi 9 orang anaknya, tentu membuat keluarga Foxwell berada dalam masa yang sulit. Dikarenakan Jennifer harus bekerja setiap harinya, sehingga Sarah dan saudara-saudaranya sementara tinggal bersama dengan ayah Jennifer dan juga adik perempuannya yang bernama Amy Fothergill di sebuah rumah pertanian. Jennifer setiap hari bekerja lembur karena dia bertekad menjadikan Natal yang sempurna tahun ini untuk anak-anaknya dengan berusaha mewujudkan dan membelikan hadiah sesuai dengan keinginan mereka. Dia mengatakan tahun ini Sarah menginginkan sepasang sepatu sneaker Chuck Taylor Converse sebagai hadiah Natalnya. Pada tanggal 22 Desember 2009, sore menjelang malam, saat matahari sudah mulai tenggelam, suhu turun di bawah titik beku, dan salju yang turun membuat seluruh kota berubah menjadi putih. Mereka bermain dan berlarian di dalam rumah, dan menikmati makan malam pizza sebelum masuk ke kamar sekitar pukul 9 malam untuk bersiap-siap tidur. Sarah tidur bersama dengan adik perempuannya yang bernama Emma, yang masih berusia 6 tahun, di sebuah kamar yang terletak di ujung lorong panjang, yang tepat berada di samping pintu belakang. Pada pagi hari berikutnya, sekitar pukul 7 pagi, Jennifer menerima telepon dari adiknya Amy yang mengabarkan bahwa Sarah tidak ada di kamarnya. Sepatu dan jaketnya masih berada di tempatnya, tapi mereka tidak berhasil menemukan Sarah, baik di dalam maupun di luar rumah. Mereka tidak mengetahui kemana perginya Sarah. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Sheriff Wicomico County, Maryland, yang bernama Meg Lewis dan Sersan David Owens, dan seluruh departemen kepolisian segera mendatangi rumah gudang tua tersebut. Sheriff Meg Lewis berjanji kepada Jennifer bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan dan membawa anaknya pulang kembali. Penyelidikan secara intensif pun dilakukan, baik di dalam maupun di luar rumah, untuk mengetahui bagaimana seorang gadis kecil bisa tiba-tiba menghilang dari dalam rumah tanpa ketahuan sama sekali. Tidak terdapat tanda-tanda adanya pembobolan terhadap rumah tersebut, di mana pintu depan dan seluruh jendela terkunci rapat. Akan tetapi ketika mereka mengecek ke belakang pintu yang berada di dekat kamar tidur Sarah, mereka menemukan bahwa pintu tersebut tidak terkunci sama sekali. Mereka juga mengetahui bahwa sikat gigi Sarah yang berwarna hijau hilang dari kamar mandi, di mana hal tersebut menimbulkan keanehan dan pertanyaan besar yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Bahkan anjing yang mereka miliki tidak menggonggong dan mengeluarkan suara sama sekali saat kejadian menghilangnya Sarah. Tante Sarah yang bernama Amy kemudian tiba-tiba teringat dengan kunci rumah cadangan yang diletakkan di luar rumah di taman dekat teras depan. Ketika dia mencarinya, kunci tersebut telah hilang, di mana itu berarti masalah besar bagi mereka. Tanpa keraguan, pihak kepolisian segera menyatakan bahwa Sarah telah diculik. Siapapun yang telah menculik Sarah mengetahui tentang kunci tersebut. Si penculik adalah orang yang mereka kenal, dan dia mengetahui lokasi tempat tidur Sarah. Dan mereka berhasil mendapatkan informasi yang paling penting dalam kasus ini,
yang datang dari Emma, adik Sarah yang berusia 6 tahun tersebut. Emma yang kelihatan ketakutan tiba-tiba menarik baju tidur neneknya, mendongak, dan berkata bahwa dia mempunyai rahasia yang mau diberitahukan kepadanya. Dia berkata, "Aku melihat pria yang menculik Sarah." Dia mengetahui siapa pria tersebut, apa yang dikenakannya saat itu, seperti apa penampilannya. Saat itu Emma terbangun dan berpura-pura tertidur ketika pria tersebut masuk ke dalam kamar mereka. Dia kemudian berkata, Tommy telah membawanya. Tentu saja berita tersebut mengejutkan semua orang dan tidak menyangka bahwa pelakunya adalah Tommy. Nama asli Tommy adalah Thomas Alex Jr., yang merupakan mantan pacar Amy, Tante Sarah, adiknya Jennifer. Departemen Sheriff Wacomico juga tidak asing dengannya. Sersan David Owens berkata, Thomas adalah seorang predator gadis muda. Pria berusia 30 tahun itu memiliki sejarah panjang penganiayaan terhadap wanita. Dia pernah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena kasus pelecehan tingkat 4 terhadap seorang remaja 12 tahun di daerah Salisbury. Pernah ditangkap karena melakukan pelecehan dengan meraba-raba 2 gadis kecil di mall setempat, dan juga pelecehan terhadap seorang gadis 16 tahun di trotoar di daerah Delaware Rehoboth Beach di negara bagian Delaware. Dan beberapa bulan sebelum penculikan yang dilakukan terhadap Sarah, dia ditangkap atas kasus penyerangan terhadap seorang wanita berusia 24 tahun, di mana kasus tersebut mirip dengan kejadian yang menimpa Sarah. Sekitar pukul 4 pagi, dia masuk melewati jendela kamar dan berjalan menuju ke kamar wanita tersebut. Ketika wanita itu terbangun, dia melihat Thomas sedang bertelanjang dan berdiri di dekat tempat tidurnya, melakukan aktivitas seksual sambil mengawasinya tidur. Tapi sayangnya, dia membayar jaminan atas peristiwa tersebut, sehingga dia tidak ditahan dan kemudian malah berhasil menculik Sarah. Amy tidak menyadari bahwa dia sedang membuka pintu untuk seorang monster ke dalam kehidupannya. Pada awal hubungan, Amy mengetahui bahwa Thomas adalah seorang pelaku pelecehan. Namun Thomas berhasil meyakinkannya bahwa dia bukanlah orang jahat. Dia sering berkunjung ke rumah dan berhasil membangun kepercayaan keluarga Amy terhadap dirinya. Selama kunjungan tersebut, dia menjadi sangat dekat dengan Sarah. Sesuatu tentang Sarah menarik perhatiannya dan membuatnya terobsesi dengan Sarah. Sejak awal dia telah merencanakan dengan matang segala tindakannya. Amy mengatakan bahwa mereka telah putus dan tidak pernah berkomunikasi lagi selama lebih dari sebulan terakhir. Sayangnya Tommy mengetahui bagaimana cara mengakses ke dalam rumah tersebut. Dia tahu di mana letak kunci disimpan dan di mana letak kamar Sarah dengan pasti. Polisi kemudian mendatangi tempat kediaman Thomas yang berada di sebuah gudang yang berada di dalam lahan properti orang tuanya yang hanya berjarak beberapa kilometer saja dari rumah Amy. Dalam penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan banyak sekali majalah dan video porno. Namun sayangnya, tidak terdapat adanya tanda-tanda keberadaan Sarah di sana. Tapi berdasarkan identifikasi yang diberikan oleh Emma, Thomas pun dibawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Selama berjam-jam interogasi, Thomas bersikukuh dengan pendiriannya dengan tidak mengakui perbuatannya. Dia mengatakan bahwa selama ini hubungannya dengan keluarga Amy dan juga para anak-anak sangat baik dan rukun. Dia berusaha berhati-hati di sekitar gadis-gadis yang lebih muda darinya karena masa lalunya, supaya tidak terjadi kesalahan. Dia mengklaim bahwa dia tidak pernah sendirian apabila sedang bersama dengan Sarah dan saudara-saudaranya. Katanya polisi dapat memastikannya dengan menanyakan hal tersebut kepada mantan pacarnya Amy. Ketika ditanya, kalau begitu, kenapa Emma dapat menunjuk dan menudingnya sebagai orang yang telah membawa pergi Sarah? Dia mengatakan bahwa Emma adalah seorang gadis pembuat onar dan suka melakukan hal-hal kecil yang aneh. Namun Sheriff Lewis mengatakan bahwa dalam beberapa menit interogasi, dia mengetahui Thomaslah orang yang secara pasti telah melakukan kejahatan tersebut. Dari cara dia mencibir dan tersenyum pada detektif yang menginterogasinya, jelas menunjukkan bahwa Thomas berpikir dia telah melakukan kejahatan dengan sempurna yang tidak akan bisa dibuktikan oleh polisi. Thomas mengatakan bahwa pada malam kejadian, dia sedang bersama dengan salah satu temannya yang bernama Kevin di sebuah bar setempat sampai pukul 1 dan kemudian langsung pulang ke rumah. Polisi berhasil memverifikasi pernyataannya.
namun tidak ada satu orang pun termasuk kedua orang tuanya yang dapat membuktikan akan keberadaannya antara pukul 1 sampai pukul 7 pagi saat Sarah menghilang. Polisi kemudian menggeledah mobil pickup Dodge Ram 1500 tahun 2003 warna emas milik Thomas dan berhasil menemukan sikat gigi hijau milik Sarah di lantai karpet mobilnya. Rambut Sarah dan serat celana piyama Sarah juga ditemukan di tempat duduk belakang mobil truknya. Jejak ban di salju dekat rumah Amy juga sesuai dengan ban milik Thomas. Pihak kepolisian kemudian mendapatkan penemuan yang mengejutkan dan membuat darah jaksa penuntut Abby Mars mendidih. Dia mengatakan saat diinterogasi Thomas masih mengenakan celana dalam yang sama, di mana terdapat bukti DNA Sarah pada celana dalam tersebut. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan tersangkanya dan yang diperlukan sekarang adalah bukti kuat yang dapat mengkaitkannya dengan hilangnya Sarah. Polisi masih berharap akan dapat menemukan Sarah, karena walaupun Thomas memiliki catatan kriminal yang lumayan panjang, tapi selama ini dia belum pernah menghabisi orang, sehingga polisi berasumsi bahwa kemungkinan Sarah masih hidup, tapi entah berada di mana. Tahun ini pihak kepolisian tetap bekerja selama liburan dan berharap akan adanya keajaiban Natal. Seluruh jajaran kepolisian dikerahkan untuk menemukan petunjuk keberadaan Sarah. Polisi mengecek catatan panggilan pada handphone Thomas dan berhasil menemukan bahwa pada malam sebelum kejadian, dia mengirim pesan singkat ke beberapa wanita dalam upayanya untuk bertemu dengan mereka. Namun sayangnya, permintaannya ditolak oleh mereka semua. Dari hasil pelacakan terhadap handphonenya, polisi berhasil mengetahui jalur yang dilewati oleh Thomas pada pagi subuh saat Sarah menghilang. Handphone Thomas kedapatan melakukan ping dari 3 menara telepon yang berbeda, di mana itu berarti pagi itu dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, antara Melson Road dan juga timur Ram Ridge Road di Delmar, Maryland. Pihak kepolisian yakin Sarah berada di antara daerah tersebut. Tepat pada pagi di hari Natal tahun 2009, bukan hanya dari pihak kepolisian saja, tapi terdapat ribuan warga dan sukarelawan bergabung dalam pencarian terhadap Sarah dengan harapan bahwa dia masih hidup. Mereka rela tidak merayakan Natal bersama keluarga mereka dan keluar di pagi yang dingin demi untuk membantu menemukan Sarah. Jumlah warga yang mencapai 3.000 orang tersebut membuat pihak kepolisian sampai harus menggunakan stadion bisbol setempat sebagai pos komando dalam memberikan instruksi dan juga menerima saran dan masukan. Sheriff McLewis meminta kepada warga agar mengikat pita kuning di sekitar kotak surat mereka sebagai tanda bahwa mereka telah melakukan penggeledahan di sekitar daerah rumah mereka. Polisi menggunakan kuda dan juga motor ATV untuk menyisir ke dalam hutan dan selokan di pinggir jalan, dan juga mengerahkan helikopter untuk memantau keadaan dari atas udara. Terlepas dari pencarian, doa, keinginan dan harapan, sayangnya tidak ada keajaiban Natal tahun ini. Pada sekitar pukul 4 sore, tubuh Sarah berhasil ditemukan di Nelson Road, daerah hutan di Lily Lane di Wicomico County, dekat perbatasan antara Maryland dan Delaware. Tubuhnya berada di jalan kecil sekitar 60 kaki atau 18 meter menuju ke dalam hutan. Dia berbaring telentang dengan tangan kecilnya terulur menghadap ke langit ke surga. Begitulah dia ditemukan, kata Sheriff Lewis dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Tuhan, kami berhasil menemukannya. Tapi ketika saya melihat apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut kepada Sarah, saya merasa itu adalah Natal tersulit dan menyakitkan bagi kami semua, dan saya merasa kami telah gagal, begitu tambahnya. Jennifer pun diberitahukan soal penemuan Sarah oleh Mike dan David Owen. Dari hasil otopsi ditemukan, terdapat sejumlah cedera pada tubuh Sarah, antara lain asphyxia, atau sesak napas yang disebabkan oleh berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh, hipotermia, atau penurunan suhu tubuh secara drastis, smoke inhalation, atau masuknya asap ke dalam tubuh secara berlebihan, serta terdapat luka bakar pada tubuh Sarah. Polisi mengatakan bahwa Thomas telah menculik Sarah di tengah malam, melecehkannya, dan berusaha melakukan segala upaya untuk menghilangkan jejak. Dari hasil otopsi diketahui bahwa Sarah masih hidup saat dia melakukan hal keji tersebut, karena penyebab kematiannya adalah smoke inhalation atau inhalasi asap, di mana terdapat partikel dan gas asap yang berbahaya
yang masuk ke dalam paru-paru dan jalur napasnya Sarah. Thomas Rex Jr. pun didakwa dengan penculikan dan pembunuhan terhadap Sarah Foxwell. Jaksa Abby Marsh, yang juga merupakan jaksa yang menuntut Thomas dalam kasus pelecehan yang dilakukannya dulu, dengan tuntutan hukuman 7 tahun penjara, mengatakan bahwa sayangnya karena berkelakuan baik, Thomas mendapatkan pembebasan bersyaratnya dan hanya menjalani 6 bulan penjara saja. Andaikan dia masih di penjara saat ini, Sarah tidak akan mengalami hal tersebut. Marsh ingin memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dalam kasus Sarah, karena kekerasan dan kebiadabannya, negara bagian Maryland akan melakukan tuntutan hukuman mati terhadap Thomas. Akan tetapi, sayangnya sebelum kasus tersebut dibawa ke meja hijau, Thomas membuat kesepakatan sebagai pengganti nyawanya. Dia mengaku bersalah atas semua tuduhan yang diajukan kepadanya. Thomas dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pelecehan tingkat pertama terhadap Sarah dan dijatuhi 2 hukuman penjara seumur hidup tanpa diberikan pembebasan bersyarat sama sekali. Dia juga diberikan hukuman 30 tahun penjara atas kasus penculikan dan 20 tahun penjara atas kasus perampokan dan pembobolan rumah yang dilakukannya. Kesepakatan pembelaan atau plea deal itu juga berarti bahwa Emma tidak perlu melakukan kesaksian di dalam persidangan. Hanya beberapa hari setelah berada di dalam penjara, Thomas dikabarkan telah diserang oleh sesama narapidana ketika sedang berada di ruang makan. Dia mendapatkan luka sayatan di kepala, leher, dan tangannya. Namun luka tersebut tidak terlalu serius dan segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Emma, si kecil pemberani yang berusia 6 tahun, yang membantu polisi dalam menangkap pelaku, kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja pendiam yang sering mengunjungi kuburan kakaknya. Jennifer mengatakan bahwa Sarah kini telah berada dalam kedamaian. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Sarah kembali karena anaknya telah pergi untuk selamanya. Namun dia berharap kejadian tersebut tidak akan terulang kembali kepada anak gadis lainnya. Kini Sarah Haley Foxwell akan selalu diingat karena sebuah peraturan perundangan dengan nama Sarah's Law atau Hukum Sarah diberlakukan di kota Maryland, di mana isinya menyatakan bahwa semua pelaku kejahatan pelecehan terhadap anak akan diberikan hukuman minimal 15 tahun penjara tanpa diberikan pembebasan bersyarat sama sekali. Sebuah warisan berharga dari seorang gadis kecil yang dulu dijuluki Hailey Buck dan sekarang dikenal sebagai Christmas Angel atau Bidadari Natal oleh seluruh warga kota Salisbury, Maryland. Demikianlah cerita tentang seorang gadis cantik yang dicintai oleh semua orang, Sarah Haley Foxwell. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Hukuman apakah yang paling tepat untuk seorang predator anak seperti Thomas? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.